Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilman Taufik dengan nomor induk mahasiswa 2103179. Saya berasal dari kelas TKVA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apresiasi karya yang telah saya buat pada mata kuliah tinjauan desain. Proyek tinjauan di Proyek tinjauan karya saya adalah tumbler minum. Berikut adalah tahapan tinjauan. Jenis dan nama karya adalah wadah minum atau tumbler plastik. Ulasan peristiwa yang berkaitan dengan karya. Belakangan ini berbagai online shop banyak yang menjual berbagai jenis tumbler minum. Salah satu di antaranya yang paling laris adalah tumbler minum yang dikenal dengan tumbler. Menurut Wikipedia, tumbler artinya adalah wadah minum yang memiliki dasar rata dan biasanya dibuat dari bahan plastik atau kaca. Tumbler plastik pada umumnya tidak tahan panas, jadi memang paling pas digunakan untuk wadah air mineral, minuman bersuhu ruangan maupun minuman dingin. Lalu ada latar belakang permasalahan dibuatnya karya. Karya ini dilatar belakangi oleh banyaknya sampah plastik di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Karena itu, Indonesia memasuki peringkat ketiga sebagai negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia. Lalu alasan selanjutnya karena berdasarkan riset di 13 negara yang dipublikasikan oleh European Journal of Nutrition menunjukkan jika 1 dari 4 anak di Indonesia masih kurang minum. Hal tersebut kurang minum. Ironisnya lebih dari 30% yang dikonsumsi bukanlah air putih. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya peringatan dan edukasi mengenai kebiasaan minum air kepada anak. Lalu ada tujuan pembuatan karya. Tumbler ini dibuat untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Tumbler dapat digunakan kembali bahkan berkali-kali sehingga dapat mengurangi penggunaan kemasan minuman plastik sekali pakai di Indonesia. Tumbler ini juga didesain semenarik dan seminimalis mungkin agar disukai oleh siapa saja. Target audiens atau khalayak sasaran dalam produk ini ditargetkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang sering membeli minuman dengan kemasan plastik sekali pakai, dan kepada anak-anak atau siswa sekolah yang kurang mengonsumsi air mineral, serta kurang memperhatikan minuman yang ia konsumsi, seperti minuman manis, agar selalu ingat untuk mengonsumsi air mineral. Selanjutnya, solusi dari karya ini. Tumbler di sini menurut saya sudah memiliki desain yang baik, namun masih kurang dari segi fleksibel. Saat tumbler tersebut kosong, otomatis tumbler akan sangat memakan tempat. Hal inilah yang menyebabkan orang masih memilih minuman dengan kemasan plastik sekali pakai, karena saat isinya sudah habis, kemasan tinggal dibuang saja. Saya ingin membuat tumbler seminimalis mungkin agar fleksibel saat dibawa. Saya juga akan menambahkan beberapa warna pada tumbler tersebut agar disukai oleh anak-anak dan bisa dipakai oleh siapa saja. Selanjutnya, 3 unsur tinjauan atau kritik karya. Yang pertama ada formalistik. Dalam foto tersebut terdapat 5 buah tumbler minum berwarna putih, biru, ungu, pink, dan hijau. Foto tersebut memiliki latar bebatuan sebagai elemen pendukung. Masing-masing tumbler secara keseluruhan terbuat dari bahan plastik dan memiliki gantungan dari karet yang berada di bagian samping tumbler untuk menggantung atau menjinjingnya. Dalam foto tersebut, tampak tumbler dengan bentuk penuh diletakkan melengkung. Tumbler putih berada di sisi paling kiri, tumbler biru berada di sebelah kanan tumbler putih, tumbler ungu berada di sebelah kanan tumbler biru, tumbler pink berada di sebelah tumbler ungu, dan tumbler hijau berada di sisi paling kanan. Selanjutnya, ekspresivistik. Karya produk tersebut merupakan tumbler minum yang terbuat dari plastik dengan bahan produk yang bisa digunakan kembali, bahkan berkali-kali diharapkan dapat mengurangi penggunaan kemasan minuman plastik sekali pakai sehingga mampu mengurangi sampah plastik di Indonesia. Produk tersebut juga diharapkan dapat membangun kebiasaan sehat dengan mengonsumsi air mineral di masyarakat karena dengan adanya tumbler minum ini, masyarakat tidak perlu lagi membeli air mineral kemasan. Masyarakat cukup membawa air mineral dari rumah. Selanjutnya, instrumentalistik.
Menurut saya, karya produk tersebut sudah mencapai tujuan dari pembuatannya dan sudah memiliki desain yang baik. Namun, dari segi fleksibilitas, tumbler tersebut masih kurang. Saat tumbler tersebut kosong, otomatis tumbler akan sangat memakan tempat. Hal inilah yang menyebabkan orang masih memilih minuman dengan kemasan sekali pakai. Karena saat isinya sudah habis atau kosong, kemasan tinggal dibuang saja. Saya ingin membuat tumbler seminimalis mungkin agar fleksibel saat dibawa. Saya juga akan menambahkan beberapa warna pada tumbler tersebut agar disukai oleh anak-anak dan bisa dipakai oleh siapa saja. Selanjutnya simpulan. Yang pertama, ide karya. Ide dalam pembuatan karya produk tersebut muncul untuk tujuan mengurangi sampah plastik di Indonesia. Produk yang berupa tumbler tersebut terbuat dari bahan yang bisa digunakan kembali bahkan berkali-kali dan diharapkan dapat mengurangi penggunaan kemasan minuman plastik sekali pakai sehingga mampu mengurangi sampah plastik di Indonesia. Pesan yang disampaikan, dengan adanya produk ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan minuman dengan kemasan plastik sekali pakai dan sampah plastik di Indonesia. Produk tersebut juga diharapkan dapat membangun kebiasaan sehat dengan mengonsumsi air mineral di masyarakat, karena dengan adanya tumbler minum ini, masyarakat tidak perlu lagi membeli air mineral kemasan. Masyarakat cukup membawa air mineral dari rumah. Tumbler yang tidak ringkas biasanya menjadi penyebab seseorang malas untuk membawa air minum. Lalu hubungan antara masalah dan solusi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sampah plastik terbanyak di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Karena itu, Indonesia memasuki peringkat ketiga sebagai negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia. Oleh karena itu, karya produk berupa tumbler ini dibuat untuk mengatasi masalah tersebut. Karena menurut saya, pembuatan tumbler merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Alasan ini juga diperkuat berdasarkan riset di 13 negara yang dipublikasikan oleh European Journal of Nutrition menunjukkan jika 1 dari 4 anak di Indonesia masih kurang minum. Ironisnya, lebih dari 30% yang dikonsumsi bukanlah air putih. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya peringatan dan edukasi mengenai kebiasaan minum air kepada anak. Selanjutnya, problem solving. Tumbler terbuat dari bahan plastik yang lebih baik dan dapat digunakan berkali-kali serta memiliki ketahanan yang bagus. Alasan ini yang menjadikan tumbler merupakan cara yang efektif dalam mengurangi sampah plastik di Indonesia. Dengan produk yang bisa digunakan kembali, juga dapat membangun kebiasaan sehat dengan mengonsumsi air mineral di masyarakat, karena dengan adanya tumbler minum ini, masyarakat tidak perlu lagi membeli air mineral kemasan. Masyarakat cukup membawa air mineral dari rumah. Selanjutnya, opini atau pendapat tentang karya tersebut. Menurut saya, karya produk tersebut sudah mencapai tujuan dari pembuatannya dan sudah memiliki desain yang baik. Namun dari segi fleksibilitas, tumbler tersebut masih kurang. Saat tumbler tersebut kosong, tumbler akan sangat memakan tempat. Hal inilah yang menyebabkan orang masih memilih minuman dengan kemasan sekali pakai. Karena saat isinya sudah habis, kemasan tinggal dibuang saja. Saya ingin membuat tumbler seminimalis mungkin agar fleksibel saat dibawa. Saya juga akan menambahkan beberapa warna pada tumbler tersebut agar disukai oleh anak-anak dan bisa dipakai oleh siapa saja. Selanjutnya, konsep rekomendasi karya yang telah saya buat. Jenis karya, tumbler minum lipat. Saya ingin membuat tumbler lipat dari bahan silikon atau karet dengan desain seminimalis mungkin agar fleksibel saat dibawa. Karena menurut saya, kebanyakan tumbler saat ini masih kurang fleksibel saat dibawa. Saat tumbler tersebut kosong, tumbler akan sangat memakan tempat. Hal inilah yang menyebabkan orang masih memilih minuman dengan kemasan sekali pakai. Karena saat isinya sudah habis, kemasan tinggal dibuang saja. Pesan yang ingin disampaikan oleh saya pada produk ini, dengan desain ini diharapkan orang-orang akan memilih tumbler dan meninggalkan minuman dengan kemasan plastik sekali pakai, sehingga dapat mengurangi sampah plastik di Indonesia. Memiliki desain yang ringkas dan mudah dibawa pada tumbler minum ini, diharapkan masyarakat tidak perlu lagi membeli air mineral kemasan.
Masyarakat cukup membawa air mineral dari rumah. Hal ini akan mengingatkan masyarakat untuk tetap minum dimanapun mereka berada sehingga akan mengurangi kekurangan minum di Indonesia. Saya juga berharap produk ini dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa melalui produk yang sederhana kita dapat mengurangi sampah di Indonesia. Selanjutnya, tone and manner. Saya ingin produk ini bisa digunakan oleh siapa saja, baik kalangan dewasa maupun anak-anak. Saya akan menggunakan warna yang cerah dan lembut pada desain untuk anak-anak sehingga akan menghasilkan kesan ceria dan lembut. Sedangkan untuk desain dewasa, saya akan menggunakan warna monokrom dan minimalis sehingga akan menyampaikan kesan yang sederhana dan modern. Selanjutnya ide visual. Saya ingin membuat desain tumbler dengan tampilan yang minimalis dan dapat dilipat atau ditekuk. Hal ini membuat tumbler yang sudah kosong dapat dirubah menjadi bentuk yang ringkas sehingga tak memakan banyak tempat. Selanjutnya ada penggunaan visual. Tumbler tersebut akan saya aplikasikan ke dalam bentuk tabung yang nantinya bentuk tersebut dapat ditekuk atau dilipat hingga memendek sampai ukuran yang kecil. Saya juga memakai pola diamond pada bodi sehingga memiliki kesan yang minimalis dan elegan. Lalu pemilihan huruf atau tipografi. Pada bagian tumbler akan saya tambahkan tulisan tumbler lipat yang dalam bahasa Inggris adalah folding tumbler yang menjadi default. Saya menggunakan font origami pada tulisan tersebut karena saya rasa sesuai dengan model dan bentuk produk yang bisa dilipat. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah pemilihan warna. Saya ingin menggunakan warna-warna cerah seperti pink dan hijau toska serta warna monokrom sehingga tumbler ini bisa digunakan oleh siapa saja, baik kalangan dewasa maupun anak-anak. Selanjutnya di sini ada mood board yang telah saya rancang. Warna-warna pada produk tumbler anak saya terinspirasi dari kedua gambar ini, yaitu pada gambar tumbler yang berada di sebelah kanan dan foto anak ini. Dalam kedua foto ini terdapat dua warna yaitu warna hijau toska dan warna pink yang menurut saya memiliki kesan yang lembut. Sehingga kedua warna ini menurut saya sangat cocok diaplikasikan kepada produk tumbler khusus anak karena memiliki kesan yang lembut dan ceria. Lalu pada produk tumbler saya menggunakan motif diamond pada lipatan-lipatan produk setelah dilipat nanti. Sehingga motif ini menghasilkan kesannya minimalis dan juga elegan. Lalu pada produk untuk khusus dewasa di sini saya menggunakan warna-warna yang monokrom yang terinspirasi dari kedua foto ini. Lalu di sini ada plat warna yang saya gunakan, ada warna hitam, warna abu, abu sedikit tua dan abu muda. Lalu di sini ada warna hijau toska dan warna pink. Selanjutnya ini adalah prototipe desain yang telah saya buat. Ini adalah desain utama dari tumbler ini yang memiliki pola diamond seperti yang setelah saya ucapkan sebelumnya. Pada tutup tumbler di sini menggunakan bahan stainless. Lalu pada bagian atas tutup tumbler diberi motif seperti garis-garis agar uh, sebagai pemanis pada tumbler ini. Lalu pada bagian samping ada strap atau gantungan tumbler yang bisa terbuat dari kain atau dari karet dan pada ujungnya diberi tulisan default. Lalu pada bagian bawah di sini adalah desain tumbler setelah dilipat. Tumbler akan memiliki ukuran yang sangat minimalis dan kecil. Oke, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.